Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Wiliadi Pertiwi dengan NIM 2405107. Saya mengambil program pendidikan IPA semester 3 dan di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu ada 3. Yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dan selanjutnya kita masuk ke definisi pencemaran lingkungan. Contohnya, mengenai keterganggunya keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia, seperti keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, akan memaksa mendirikannya pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam dan menjadikannya bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industri akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangannya mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, pencemaran lingkungan, yaitu merupakan segala sesuatu baik bahan berupa fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya kita masuk ke pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna maupun bau. Air tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Perbedaan dengan air yang tercemar yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air tersebut akan menurun. Kualitasnya akan menurun ataupun tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kita akan masuk ke faktor penyebab pencemaran air, yaitu pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan juga laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Yang pertama yaitu limbah industri. Air dari limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama ataupun bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau, seperti limbah yang terdiri dari pabrik tekstil ataupun limbah pabrik kertas. Limbah industri yang berupa logam berat sendiri dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Selanjutnya kita masuk ke limbah rumah tangga. Kegiatan di dalam rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan, dan sebagainya merupakan kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan limbah yang dinamakan dengan limbah rumah tangga. Tangga sendiri dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan juga beracun yang seperti kulit buah, sayur, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan juga berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain yaitu besi, aluminium, plastik kaca, kaleng bekas cat, dan juga minyak wangi. Selanjutnya kita akan masuk ke limbah pertanian. Limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan,
Namun, dengan digunakan fertilizer sebagai pestisida kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, yang sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air, terutama akibat dari penumpukan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan juga herbisida. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadinya atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Selanjutnya akan masuk ke dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanah, sehingga menghambatnya masuk cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh limbah air. Limbah air yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit dan tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Selanjutnya ada cara untuk penanggulangan pencemaran air, yaitu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Di dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat yang tercemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat dan dalam pemusnahan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Dan selanjutnya yaitu B. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengelolaan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus, dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengelolaan pertama, pengelolaan kedua, dan juga pengelolaan lanjutan. Pengelolaan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan seperti bak sedimentasi dengan menggunakan filter atau saringan dan juga bak sedimentasi. Dalam meminimalisir sampah hasil limbah rumah tangga khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebut Kistinah 2009 bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan populasi dengan prinsip ekonomi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu Recircle, Reuse, Reduce, dan juga Repair. Apa itu arti dari recircle? Recircle merupakan pendaur ulangan. Misalnya, sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan cara pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik, dan cacing tanah tersebut dapat menyuburkan tanah, dan juga kompos digunakan untuk pupuk. Kompos dapat dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah
sehingga dapat diperoleh hasil yang baik, dan cacing tanah tersebut akan menyuburkan tanah dan juga kompos dapat digunakan sebagai pupuk. Dan yang kedua yaitu reuse atau penggunaan ulang, yang dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya yaitu botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Dan selanjutnya yaitu reduce, adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya dapat kita ambil jika kita ingin belanja ke pasar ataupun supermarket, sebaiknya dari rumah kita membawa tas dan jangan meminta plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya akan dibuang begitu saja. Dan yang terakhir yaitu repair. Repair artinya melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di area perairan. Yang selanjutnya yaitu pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa dalam bentuk gas, di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau juga properti. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Dan yang kedua yaitu pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia dan juga partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Dan yang kedua yaitu ada faktor penyebab pencemaran udara. Beberapa kegiatan baik di alam ataupun manusia menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Yang pertama yaitu aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran hewan yang mengandung senyawa metana dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Dan yang selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama yaitu pembakaran sampah, dan yang kedua asap industri, ketiga asap kendaraan, keempat asap rokok, dan kelima yaitu senyawa kimia buangan seperti CFC dan juga lain-lain. Dampak pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain kesehatan, tumbuhan, efek rumah, dan rusaknya lapisan ozon. Yang pertama yaitu pada kesehatan. Udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan, adalah salah satunya. Saluran pernapasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius
dari populasi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan bagi pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak napas, terjadi rasa pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu bagi tubuh, abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik tersebut. Selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang ditinggal atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi, CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Dan yang terakhir, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin atau freezer dan juga aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kita masuk ke pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia. Zat beracun di tanah disebut dampak berlangsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air dan udara di atasnya. Yaitu selanjutnya kita akan masuk ke faktor pencemaran tanah. Penyebabnya diantara lain limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Limbah domestik berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu sampah plastik, kaleng, kertas, ataupun kain. Dan yang kedua yaitu popok sekali pakai dan juga pembalut. Ketiga ada bahan pembersih atau deterjen. Dan yang keempat baterai dan juga bahan elektronik. Mengapa mencemari tanah? Dikarenakan bahan-bahan tersebut sulit terurai dan sering mengandung bahan kimia berbahaya yang meresap ke tanah, mengubah komposisi tanah, menurunkan kesuburan dan juga berpotensi mencemari air tanah. Dan yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri berasal dari pabrik dan kegiatan manufaktur. Contohnya logam berat atau merkuri, timbal, dan juga kadmium. Yang kedua yaitu zat kimia pabrik, pelarut, bahan beracun. Dan ketiga yaitu sisa pembakaran dan juga material produksi. Mengapa mencemari tanah? Dikarenakan zat tersebut beracun dan sangat sulit terurai. Dapat juga mengganggu organisme tanah, mengubah sifat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia, atau mulai dari gangguan saraf hingga resiko kanker. Dan yang terakhir yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian umumnya berasal dari bahan-bahan yang digunakan untuk
meningkatkan hasil panen seperti pestisida, herbisida, dan juga insektisida. Dan yang kedua ada pupuk kimia dengan nitrogen dan juga fosfat tinggi. Mengapa dapat mencemari tanah? Dikarenakan bahan tersebut membunuh mikroorganisme tanah yang bermanfaat dan juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem tanah dan dapat merembes ke air tanah sehingga mencemari sumber air. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama yaitu ada menurunkan kesuburan tanah. Ketika zat beracun masuk ke dalam tanah, maka mikroorganisme di dalam tanah akan mati dan struktur tanah berubah. Akibatnya, tanaman akan sulit tumbuh dan hasil pertanian menurun yang menyebabkan terjadinya tanah tandus. Dan yang kedua yaitu pencemaran air tanah. Bahan kimia dari sampah atau limbah dapat merembes ke air tanah sehingga membuat air sumur tidak layak dikonsumsi dan menyebabkan berbagai penyakit jika digunakan. Selanjutnya, dampak pada kesehatan manusia yaitu paparan logam berat dan zat beracun dari tanah atau air tanah yang tercemar dapat menyebabkan gangguan pencernaan, infeksi kulit, kerusakan organ, dan juga gangguan saraf, bahkan beresiko kanker. Dan yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi. Yang pertama yaitu lahan menjadi tidak produktif. Kedua, menurunnya hasil pertanian dan pendapatan petani. Dan ketiga, meningkatkan biaya kesehatan masyarakat. Dan yang keempat yaitu kerugian ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu cara penanggulangan pencemaran tanah. Caranya ada dua, yaitu dengan remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu yang pertama in situ atau on-site dan yang kedua yaitu ex situ atau off-site. Pembersih on-site adalah pembersihan di lokasi atau pembersihan ini lebih murah dan juga lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas vetting atau injeksi dan bioremedasi. Dan yang selanjutnya yaitu pembersihan off-site, meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar dengan cara tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian, zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki dan selanjutnya pencemaran dipompakan keluar dari bak yang kemungkinan diolah dengan instalasi pengelolaan air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan juga rumit. Cara yang kedua yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, contohnya jamur dan juga bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau menggradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular abskular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari tanah. Jamur tersebut tidak dapat bergerak langsung karena memanipulasi pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain, seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Mungkin itu saja tentang materi pencemaran lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.